Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maliman Supi dalam channel Maliverse. Dan ini adalah kali ini kita masuk ke episode yang kedua, yaitu hal yang sering kita dengar terutama dalam dunia demokrasi, kebebasan berpendapat dan sebagainya macam. Di sini aku akan menjelaskan apa sih itu arti dari kebebasan. Menurutku pengertian dari kebebasan itu adalah kebebasan itu adalah sebuah aktivitas ataupun kegiatan yang bisa baik itu fisik maupun psikis atau pemikiran, di mana aktivitas itu tidak memiliki batas, yang tidak ada limit. Itulah namanya kebebasan. Ketika kita bisa melakukan sesuatu hal baik secara fisik dan non fisik atau psikis atau otak atau pikiran tanpanya batas, maka itu dinamakan kebebasan. Ada dua jenis kebebasan ya. Nah, kebebasan yang pertama itu adalah kebebasan fisik. Kebebasan fisik di sini artinya adalah kebebasan bagaimana fisik kita bergerak. Ya, apakah dalam tubuh kita atau fisik kita bergerak ada memiliki batasan? Pastinya ada. Kenapa? Karena kita tinggal di dunia ini tidak sendirian. Kalau kalian ingin merasakan bebas secara fisik, carilah planet lain yang mungkin tidak ada human dan tidak ada makhluk lain di sana kecuali Anda. Maka Anda secara fisik bisa kemanapun yang Anda mau, lakukan aktivitas fisik dengan apapun yang Anda mau tanpa mengganggu batasan orang lain. Tapi kalau Anda selagi tinggal sebagai manusia di bumi dengan banyaknya halangan-halangan, batasan-batasan, baik batasan itu dari rumah Anda sendiri, ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, ke negara, hingga perbatasan antar benua, yang pastinya akan terjadi kerumitan di sana, limites di sana, ada suatu batasan di sana, maka kebebasan fisik itu sangat sulit untuk dicapai di era sekarang ini. Apalagi zaman sekarang ini secara kebebasan fisik ada diatur dalam hukum. Kebebasan Anda dibatasi oleh sebuah hukum yang berlaku di daerah tempat Anda tinggal, sehingga kebebasan fisik ini sangat-sangat terbatas. Jadi kebebasan fisik hanyalah omong kosong. Oke, itu kebebasan fisik. Yang kedua ada namanya kebebasan intelektual atau kebebasan berpikir. Ya, kebebasan berpikir adalah kebebasan bagaimana Anda dapat berpikir sejauh apapun yang Anda inginkan. Sebenarnya kebebasan berpikir ini bebas, dalam arti siapapun bebas berpikir. Orang berpikir itu tidak ada hukumnya, tidak ada batasannya. Siapapun bebas berpikir. Bahkan manusia adalah makhluk yang paling sombong, di mana adalah satu makhluk yang berusaha memahami dan memikirkan penciptanya sendiri. Yang itu bebas, tidak ada halangan, tidak ada batasan untuk memikirkan hal seperti itu. Karena itu masih dalam pikiran. Tapi ketika sudah masuk dalam sebuah tindakan gerakan fisik, maka itu sudah melanggar hukum. Tapi selagi itu masih di otak kita, maka kita bebas. Kita memiliki kebebasan dalam berpikir. Oke, sekarang aku akan membahas kebebasan dalam dunia kerja. Di sini aku akan membagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah bagaimana jika kita menjadi seorang pekerja. Apakah kita mendapat kebebasan di sana? Ya, kita contohkan aja misalnya orang yang bekerja sebagai seorang karyawan di suatu perusahaan atau suatu lembaga. Bisa dari pemerintahan seperti PNS ataupun yang di swasta ya. Bagaimana dia mendapatkan kebebasan di sana? Oke, sekarang kita pantau dulu. Yang pertama, secara fisik. Ya, secara fisik dia bekerja minimal itu kalau di Indonesia atau aturan internasional itu 8 jam sehari. Jika lebih dari itu dalam sehari, maka itu dianggap jam lembur ya. Maka kita anggap aja standarnya itu 8 jam. Selama 8 jam, fisik Anda dikontrol dan diawasi penuh dan menjadi hak bagi sebuah perusahaan atau lembaga yang mempekerjakan Anda. Dan otoritas Anda dalam berpikir pun dibatasi sejauh pekerjaan itu sendiri. Walaupun Anda bebas berpikir, kalau tidak diomongkan saya, tapi kalau diomongkan, maka ranahnya sudah berbeda seperti itu. Jadi pada konteks itu sebenarnya Anda tidak mendapatkan kebebasan, tapi hanya selama 8 jam. Ketika 8 jam itu berakhir, secara fisik Anda bisa pulang ke rumah dan berubah diri Anda yang tadinya sebagai karyawan menjadi sebagai diri Anda sendiri. Yang tadinya sebagai saya PNS, seorang guru di sekolah. Ketika saya pulang ke rumah, dan saya berubah menjadi mandiri lagi. Dan saya 100% menguasai diri saya, mengontrol kebebasan diri saya tentang apa yang ingin saya lakukan. Jadi ketika kita menjadi orang yang bekerja untuk orang lain, kita punya kebebasan yaitu di luar daripada jam pekerjaan kita.
Nah, itu yang dimaksud dengan kebebasan dalam segi kita sebagai seorang pekerja. Nah, bagaimana jika kita secara fisik kita bebas ya, secara pemikiran kita juga bebas di luar jam kerja. Jadi kita dikontrol dan kuasai itu tidak bebas hanya dalam 8 jam itu saja, baik fisik dan maupun pemikiran. Kemudian yang kedua adalah jika kita mempekerjakan orang lain. Jadi kita bos ini, seorang pengusaha biasanya ya. Bagaimana kita merasakan kebebasan? Secara fisik kita adalah bos perusahaan besar lah kita bilang ya, dimana perusahaan besar pasti udah punya banyak karyawan. Jadi kadang dia tidak turun langsung, bisa paling hanya untuk meeting, hanya untuk buat suatu konsep aja. Tapi selebihnya aktualisasinya itu adalah, aplikasinya itu adalah karyawan-karyawannya. Nah, secara fisik sebenarnya orang yang bekerja orang lain ini tidaklah terlalu terbatas. Jadi lagi kebebasan. Bayangkan banyak bos-bos besar itu bisa jalan-jalan keliling dunia dan sebagainya macam karena dia bisa mengatur waktu dia sendiri. Nah, kita bicara fisik, maka kebebasan itu bisa didapatkan seorang yang bekerja orang lain atau bos. Bagaimana sekarang dalam segi psikis atau pemikiran? Apakah dia bebas? Pertanyaannya adalah, apakah dia bebas berlibur di Bali misalnya, karyawannya di Jakarta, kemudian tiba-tiba tengah malam ada yang nelpon karyawannya ataupun konsumennya, kliennya, bro, aku pengen misalnya produknya, pengen pesan produk ini besok segini harus disiap, bagaimana? Atau karyawannya ngeluh tentang masalah yang ada di kantor pada hari itu. Maka secara pemikiran, secara intelektual, secara kebebasan berpikir, maka di situ sebenarnya dia tidaklah sepenuhnya bebas. Dia memiliki tanggung jawab yang besar sepanjang hari ya, 1 kali 24 jam atau 24 jam dalam sehari. Dia memiliki tanggung jawab besar dan memiliki pemikirannya itu tetap terfokus pada ya pekerjaan sebenarnya, walaupun fisiknya bisa melontang-lantung ke sana kemari. Sedangkan tadi yang bekerja pada orang, fisik dan secara berpikir dia yang menggantungkannya selama 8 jam. Ya walaupun lebih rugi sih. Sedangkan orang yang bekerja orang lain atau bos ini, dia memiliki kebebasan dari segi fisik, tapi dari segi berpikir tidak ada. 24 jam itu dia terus berpikir tentang kerjaannya, tentang usahanya dan sebagainya macam, karena tanggung jawabnya besar di situ. Nah, itulah tadi batasan atau kebebasan dan limitnya daripada orang yang bekerja orang lain. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bekerja untuk dirinya sendiri, yaitu freelance, yang sekarang mungkin di era sekarang ini banyak kita temui. Contohnya adalah content creator, YouTuber ya, orang-orang bekerja di dunia startup secara mandiri. Tapi di sini aku bicaranya dia bekerja atau freelance yang banyak seniman-seniman juga bekerja sekarang buat lagu, buat karya seni rupa, terus dijual itu untuk dirinya sendiri, atau kerja sama orang lain tapi dia yang mengontrol dirinya sendiri, hanya sebagai tekan kontrol aja seperti itu. Nah, bagaimana sih sebenarnya kebebasan yang dia dapat? Secara waktu dia bebas. Dia bebas mengambil keputusan apakah dia menerima proyek atau tidak. Tapi sebenarnya ketika dia mengambil suatu pekerjaan atau job dari klien atau apapun itu, ya pastinya di sana dia sudah tidak bebas. Karena misal kontraknya 5 hari, dia harus menyelesaikan suatu pekerjaan ya, pekerjaan freelance ini, maka dia harus mengerjakannya selama 5 hari. Maka 5 hari itu sebenarnya dia tidak bebas karena ada deadline di sana, dan itulah kebebasannya berkurang di sana. Kemudian kalau dia YouTuber yang sudah menghasilkan uang dan hanya punya pekerjaan sebagai YouTuber, maka dia tiap hari harus berpikir bagaimana untuk membuat video yang baru. Jadi sebenarnya kebebasan dia dibatasi oleh dirinya sendiri ya. Kalau dia tidak memproduksi film, maka dia tidak akan menghasilkan uang. Dan tujuannya adalah menghasilkan uang, dan itu membatasi dirinya sendiri. Jadi kebebasannya memang lebih bisa dikontrol, tapi juga bisa terlalu over ya, bisa terlalu membahayakan dirinya sendiri. Ya, bisa jadi itu dipengaruhi oleh nafsu. Nah, jadi seperti itu kira-kira kebebasan dalam dunia pekerjaan menurut saya ya. Semoga video ini menjadi sedikit refleksi buat kita semua. Terima kasih. Nama saya Mali Masuki. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you soon.